Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah series terbaru yaitu Avatar The Last Airbender. Series ini kurang lebih menceritakan perjuangan seorang bocah bernama Aang yang merupakan pengendali udara yang terpilih dan ditakdirkan menjadi avatar untuk menjaga perdamaian dunia. Sebelum lanjut ke ceritanya sob, gua sarankan kalian untuk tonton terlebih dahulu seriesnya, karena video ini bakal full spoiler. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan ini dia, Avatar The Last Airbender. Ya, episode pertama dimulai dari negara api. Terlihat di sana ada penyusup yang sedang dikejar oleh penjaga, sambil membawa gulungan surat rahasia. Ternyata pria ini adalah seorang pengendali tanah. Dengan mudahnya dia bisa melumpuhkan semua pasukan penjaga dari kejauhan. Lalu di sana temannya menunggu. Namun sayangnya pria ini berhasil ditembak jatuh. Karena tidak ingin gulungan itu jatuh ke pasukan negara api, pria ini memberikan gulungan itu ke temannya dan dia berusaha menahan pasukan dengan sekuat mungkin. Tapi sayangnya si pria tersebut berhasil dilumpuhkan dan dibawa ke Raja Api saat itu bernama Sojin. All eyes but ours. We'll be prepared for your attack. Si penyusup berkata kalau rencana perang negara api sudah dibawa menuju Raja Bumi. Yang mendengar itu Sojin malah terlihat senang karena peperangan semua akan terfokus ke pasukan bumi. Di mana Sojin memiliki rencana yang lebih besar lagi, yang kemudian dengan kejamnya ia membakar si pria itu sampai tewas. Jadi mulai dari sini kita sudah dikasih tahu tujuan sebenarnya negara api adalah untuk memburu avatar. Kemudian Shin memperlihatkan yang dijelaskan kalau di dunia ini ada 4 elemen, yaitu air, tanah, api, dan udara. Dahulu semua negara hidup dengan damai dan rukun berkat adanya avatar. Ya, avatar ini adalah pelindung dunia yang bisa mengendalikan keempat elemen. Namun ketika avatar meninggal, maka jiwanya akan terlahir kembali dalam siklus reinkarnasi. Tapi kesempatan itu dimanfaatkan oleh pasukan negara api yang saat itu dipimpin oleh Raja Api Sojin untuk melancarkan serangan membabi buta. Maka sekarang dunia membutuhkan seseorang yang akan menjadi penerus avatar selanjutnya. Dan ia berasal dari pengendalian udara. Ya, dia adalah Aang. Shin kemudian pindah ke sebuah tempat di kuil udara selatan. Hidup seorang anak yang sangat berbakat bernama Aang. Di sini Aang memiliki seorang guru pendamping bernama Gyatso. Aang emang dikenal sangat berbakat, maka itu Gyatso menasihati Aang agar terus belajar. Kemudian Gyatso meminta Aang untuk membantu yang lain mempersiapkan festival komet besar. Setelah itu Gyatso dipanggil untuk menghadap ke Dewan Kuil. Mereka berbincang mengenai Aang yang dipilih menjadi avatar. Di sana Gyatso menjelaskan walaupun Aang berbakat, tapi dia masih anak-anak yang tentu masih belum siap untuk memikul beban berat sebagai avatar selanjutnya. The role of the Avatar is a heavy responsibility, not meant for a child. Mendengar itu, Dewan Kuil meminta Gyatso agar secepatnya mengungkapkan jati dirinya Aang sebagai avatar. Setelah itu, Gyatso mengajak Aang ke patung Dewa Yang Chen. Ya, jadi Yang Chen ini adalah avatar terakhir dari pengendali udara. In the presence of Yang Chen, the last air nomad to be the Avatar. Nah, alasan Gyatso mengajak Aang ke sini untuk mengungkapkan jati dirinya Aang sebagai avatar selanjutnya. Gyatso berharap Aang bisa menjadi penyelamat dunia dari kekejaman negara api saat ini. Tentu, hal itu membuat Aang kaget, merasa dirinya tak meminta untuk jadi avatar. Tapi ini seperti sudah takdir. Aang ditunjuk menjadi avatar selanjutnya.
Mendengar hal itu, Eng terharu dan berterima kasih pada Gyatso yang sudah dianggapnya sebagai sahabat dan gurunya. Di malam harinya, Eng tidak bisa tidur karena masih kepikiran akan takdir yang dia jalani. Tidak lama kemudian, datang bison terbang bernama Appa menemani Eng. Nah, di sini Eng berpikir untuk pergi meninggalkan takdirnya sebagai avatar. Setelah itu, Eng pergi bersama Appa meninggalkan kuil. Namun sayang, Eng tidak mengetahui ada ancaman. Jauh di bawah kuil udara, pasukan negara api yang dipimpin oleh Raja Sojin sudah berkumpul untuk menyerang pasukan udara. Pasukan negara api dengan kejamnya menghabisi semua pengendali udara, termasuk sahabatnya Eng, Gyatso, juga ikut dihabisi. Sementara perjalanan Eng terhalang oleh ombak yang sangat tinggi. Eng yang berniat kembali malah tenggelam di lautan. Kemudian Eng tak sengaja mengaktifkan mode avatarnya yang membuatnya membeku di dalam bola es. Ya, singkat cerita, waktu terus berjalan. Kita diperlihatkan seorang perempuan bernama Katara yang sedang berlatih mengendalikan air. Katara juga memiliki seorang kakak bernama Sokka. Ya, jadi mereka ini adalah dari kelompok pengendali air yang hidup di desa Teluk Serigala yang berada di Kutub Selatan. Walaupun adik kakak ini dari suku air, tapi mereka tidak ada bakat mengendalikan air. Tapi mereka punya semangat yang tinggi untuk berlatih menjadi prajurit sejati. Setelah itu, Sokka mengajak Katara untuk mencari ikan. Dan saat di perjalanan, perahu mereka terbawa arus yang membuat mereka terhempas ke bongkahan es di laut. Sementara di tempat lain, terlihat kapal negara api sedang menuju Kutub Selatan. Kapal ini dipimpin oleh Pangeran Zuko, anak dari Raja Api Ozai. Saat Katara ingin menarik perahu dengan kekuatan air, tiba-tiba bongkahan es itu meledak dan mengeluarkan sinar biru ke langit. Ternyata di dalam bongkahan es itu ada Eng. Zuko yang terkejut melihat cahaya itu tampak tersenyum, karena ternyata itulah yang selama ini ia cari, yaitu avatar. Setelah itu, Eng tak sadarkan diri. Katara dan Sokka membawa Eng ke desa. Nah, saat dibawa ke desa, neneknya Katara terkejut melihat Eng adalah pengendali udara, yang konon katanya pengendali udara sudah punah sejak lama. Can't be. What is it, Gran? This is an airbender. Di kapal, Zuko masih berdebat dengan pamannya yang bernama Iroh. Di sini Zuko percaya kalau di tempat ini ada avatar yang selama ini ia cari. Namun pamannya belum bisa membenarkan. Nah, alasan Zuko mencari avatar agar dirinya bisa kembali ke negara api. Karena sebelumnya Zuko diusir oleh Raja Ozai yang merupakan ayahnya. Sementara di desa terlihat Eng sudah sadar dari pingsannya. Di sana Eng merasa bingung karena dirinya ada di desa yang asing. Di sana Sokka masih belum bisa menerima Eng yang mungkin menganggap Eng sebagai musuh. Tapi Eng bilang ia bukan musuhnya. Kemudian Eng bertanya ke Sokka di mana bison terbang miliknya. Kemudian dengan sekuat tenaga, Eng terus memanggil Appa. Setelah dipanggil dengan peluit, Appa pun datang menghampirinya. Arrows, Sky Bison. Sky Bison. Repeating it doesn't help. Who is an airbender? Setelah itu, Eng menceritakan kejadian saat dirinya kabur dari kuil yang pada saat itu sedang mengadakan festival komet besar. Mendengar hal itu, neneknya Katara terkejut karena kejadian itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu.
Si nenek juga bercerita kalau dulu pasukan negara api menyerang pasukan udara dengan membabi buta yang memusnahkan mereka semua. Dan Aang adalah orang satu-satunya dari pengendali udara yang masih hidup, yang merupakan avatar. The last time that the Great Comet was seen in the sky was 100 years ago. Terkejut mendengar kabar itu, Aang pun keluar untuk menyendiri. Di sini Aang merenung karena dia sudah kehilangan teman-temannya, juga guru dan tempat tinggalnya di kuil. Tidak hanya Aang, Katara juga pernah merasakan kehilangan yang sama sejak negara api menyerang desanya. Katara juga bercerita kalau pengendali air yang ada di Kutub Utara dan Kerajaan Bumi masih terus melawan pasukan negara api. Pasukan api begitu kejam, dan saat itu pasukan api hampir menaklukkan seluruh dunia. Setelah itu, Katara mengajak Aang ke bangkai kapal untuk menunjukkan keahliannya, walaupun Katara masih sulit mengendalikan air. Melihat itu, Aang mengajari Katara untuk bisa merasakan energi untuk mencapai keseimbangan. Setelah dicoba, akhirnya Katara bisa mengangkat air ke udara. Tapi kemudian, pandangannya teralihkan karena ia melihat kapal pasukan negara api yang sudah sampai ke desanya. Sokka, the Fire Nation. I know. Respond. Di desa, Sokka mengumpulkan anak muda untuk siap berperang. Di sini Katara bingung kenapa negara api datang ke desa. Kemudian neneknya mengatakan kalau mereka mencari avatar, yaitu Aang. You are the Avatar. Zuko dan pasukannya sudah berada di pintu gerbang desa. Zuko mengancam akan menghancurkan tempat tinggal mereka jika tidak segera menyerahkan avatar. Awalnya Sokka ingin menyerahkan Aang ke Zuko, tapi Katara mencegah dan mengatakan kalau seorang pemimpin juga harus bisa melindungi. Yes, but remember what Mom told us too. She said that we have to protect those who can protect themselves. Mendengar itu, Zuko mengambil senjatanya dan menantang Zuko berduel 1 lawan 1. Di sini terlihat Sokka bukan tandingannya bagi Zuko, yang bisa mengalahkannya dengan mudah. Saat akan dihabisi, datang Aang yang membantu Sokka. Setelah itu, Aang rela ditangkap demi bisa menyelamatkan desa. Leave him alone! It's okay, Katara. No one has ever fought for me before. Khawatir Aang sudah ditangkap, Katara berkata kalau Aang adalah harapannya yang merupakan seorang avatar. Kemudian ia memujuk Sokka untuk menyelamatkan Aang. Sementara di dalam sel, Aang bertanya ke Paman Iroh, kenapa negara api melakukan hal ini. Paman Iroh berkata kalau negara api berusaha menciptakan perdamaian dengan caranya sendiri, di mana semua bangsa akan tunduk di bawah kendali negara api. Setelah itu, Aang diam-diam mengambil kunci milik penjaga. Di lain sisi, Katara dan Sokka bersiap-siap untuk mengejar kapalnya dengan menunggangi Appa. There's no way you're getting me on that. Aang berhasil kabur dari dalam sel dan masuk ke ruangannya Zuko. Di sana Aang mengambil buku catatan Zuko mengenai silsilah avatar terdahulu dan juga mengambil tongkat terbangnya. The avatars. Stop him! Setelah itu, Aang berusaha kabur dari kapal dengan tongkat terbangnya. Tapi sayangnya, Zuko menembakkan api yang membuat Aang terjatuh. Beruntung dengan cepat, Sokka datang tepat waktu menyelamatkan Aang. Nah, awalnya mereka ingin kembali ke desa. Tapi kalau mereka kembali, nanti mereka akan membahayakan penduduk desa. Kemudian mereka memutuskan untuk pergi ke kuil udara selatan atau tempat tinggalnya Aang. Setelah sampai, terlihat kuil itu sudah hancur akibat diserang negara api. Di sana Aang juga melihat mayat Gyatso. Sedih melihat sahabatnya terbunuh, Aang yang marah tak sengaja mengaktifkan mode avatarnya.
Awalnya, Aang tidak bisa mengendalikan diri akibat dipenuhi kemarahan. Tetapi setelah mengingat semua perkataan dari Gyatso, Aang kembali bisa mengendalikan dirinya. Setelah itu, Aang menangis di pelukannya Katara. I can't imagine a better person to have been given this power. Nah, di sini Aang bertekad untuk berjuang melawan negara api dan berlatih mengendalikan elemen lain untuk menciptakan perdamaian dunia. Sementara di tempat lain terlihat Zuko sangat marah dan bersumpah akan menangkap Aang. Dan episode pertama pun bersambung. I'm the Avatar. And this is just the beginning. Untuk episode kedua, saksikan di konten selanjutnya ya guys. Thanks for watching.